Sesaat lagi Anda ikuti Tabura, siaran tangkap bencana RRI Serui. Ya, selamat sore pendengar. Kita jumpa lagi dalam program acara Tabura, Dialog Mitigasi Bencana bersama Pro 1 RRI Serui. Pendengar, topik yang kita bahas hari ini adalah tentang dampak sampah bagi lingkungan. Nah, untuk itu pendengar, pada kesempatan kali ini saya Hans Mansai akan berbincang-bincang bersama kedua narasumber kita, yaitu ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Dr. Andus Robert Bles MM, dan juga bidang penataan dan penataan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup ini terkait dengan surat-surat izin tempat usaha ya Ibu yang bisa dikerjakan oleh bidang penataan dan penataan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Ada Ibu Masita Tayus Eshut. Ya, selamat sore Bapak, Ibu. Selamat sore. Apa kabar nih Bapak dan Ibu? Baik. Luar biasa. Ya, pendengar, sering dengan zaman yang semakin modern saat ini, gaya hidup masyarakat pun semakin berubah. Pada era modern, perubahan tren begitu cepat ya pendengar. Nah, sehingga masyarakat merasa perlu terus untuk memperbaharui setiap barang yang dimiliki. Nah, agar tidak merasa tertinggal, pendengar, tak hanya itu, penggunaan barang-barang sekali pakai pun semakin meningkat ya pendengar dan juga pemirsa di rumah. Kebiasaan beli, pakai, serta buang dalam aktivitas sehari-hari berakhir dengan yang namanya penumpukan sampah dan didominasi oleh barang-barang sekali pakai. Nah, pendengar, seperti kantong plastik bekas belanja dari tempat usaha ataupun toko-toko, bahkan sendok makan plastik dari nasi kotak dari tempat usaha juga, dan benda-benda plastik lainnya. Nah, pendengar, seiring dengan bertambahnya konsumsi manusia, zaman sekarang jumlah sampah yang dihasilkan semakin melampaui kemampuan manusia untuk memprosesnya. Nah, sementara itu, padahal barang-barang plastik, timbunan sampah yang juga terus menumpuk, kini mengancam lingkungan dan memiliki waktu yang cukup lama untuk bisa terurai. Nah, pendengar, Pro 1 RRI Serui, untuk mengetahui lebih jauh tentang dampak sampah bagi lingkungan, merupakan topik obrolan kita sore hari ini dalam siaran mitigasi bencana dengan kedua narasumber kita yang sudah menyempatkan waktu juga di sore hari ini. Anda dapat mengikuti dialog ini melalui radio FM 96,4 MHz, juga bisa melalui layanan streaming di RRI Digital aplikasi maupun di channel YouTube RRI Serui. Ya, baik pendengar, dialog kali ini akan dipandu bersama saya Hans Mansai. Ya, selamat sore untuk semua pendengar setia RRI Serui di mana saja berada. Dialog kali ini banyak sekali hal yang kita bahas terkait dengan lingkungan hidup, yaitu tentang sampah. Nah, baik pendengar, langsung saja saya ke Kepala Dinas Lingkungan Hidup dulu nih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Yapen, ada Bapak Robert Bles. Ya, Bapak, ini kita berbicara seputar sampah dan sampah yang tidak akan pernah habisnya. Terdengar seperti begitu ya, Bapak. Mengapa masalah sampah selalu menjadi masalah yang tak bisa terselesaikan? Mengapa, Bapak? Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan ke pimpinan RRI Serui dan jajarannya yang dari waktu ke waktu memberi kesempatan kepada kami untuk berdialog dengan masyarakat. Ya, yang pada sore hari ini saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan jajarannya. Dan ini kali kedua dialog di depan kantor kita. Iya, jadi itu satu kepercayaan yang kami bangga karena melalui RRI ini banyak hal yang kami informasikan kepada masyarakat karena di tugas dan tanggung jawab kami ini kami terbatas, sehingga dari RRI ini membantu kami untuk menyampaikan informasi tentang tanggung jawab kami di Kabupaten Kepulauan Yapen.
Ya, menyangkut sampah ini, sampah timbulannya itu selalu bertambah. Kalau yang tadi sampaikan bahwa sampah kapan habis? Kalau habis itu apa manusia di bumi, ke bumi ini sudah tidak ada, baru Iya, betul. tidak menghasilkan sampah. Tapi selagi manusia masih banyak apa nih ada di bumi dan berkembang, masing-masing keluarga itu menghasilkan sampah, baik secara rumah tangga maupun industri dan bahkan ke toko dan hotel. Iya. Nah, jadi sampahnya itu makin bertambah. Dulu sebelum apa nih pertumbuhan penduduk atau pengusaha di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, kita kerja sampah itu bisa satu hari satu trek misalkan 2 kali. Tapi kalau sekarang ini timbulan sampah ini paling tinggi, Iya. paling tinggi dan apa membuat kita di Dinas Lingkungan Hidup ini menghadapi masalah dan tantangan. Yang pertama saya sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, kami di Dinas Lingkungan Hidup ini selama ini kami tidak punya alat atau eksavator yang dia harus keruk sampah di TPA atau dia dorong di TPA. Kami bekerja sama dengan pihak ketiga atau rekanan, sehingga kami mengalami kesulitan. Kalau selama ini kami belum ada punya alat itu, dari sejak dikasih tanggung jawab sampah ini kepada kami Dinas Lingkungan Hidup dari tahun 2018 Iya, Bapak. sampai sekarang 2023 kami belum punya alat. Makanya kami mengalami kendala saat kita tangani sampah. Kalau sampah di TPA sudah full, kita harus koordinasi dengan rekanan, lalu rekanan datang gusur. Tapi kalau kita terlambat itu karena rekanan ini alat itu ada kerja di tempat lain lagi. Kalau kami Dinas Lingkungan Hidup punya alat itu ada di TPA dan tidak jadi masalah. Begitu 1 minggu kami dorong. Tapi selama ini belum jadi. Yang pertama saya sampaikan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, itu kendala kami. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan melalui pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, mereka sudah memplot dana kepada kami Dinas Lingkungan Hidup melalui dana otsus. Dan di tahun 2024 ini kami ada pengadaan eksavator dan truk dan kontainer baru lagi untuk kita pakai untuk menangani sampah di kabupaten ini. Di 2025 itu kami sudah bisa mengalami kendala lagi. Tapi di tahun ini kami kembali kerjasama dengan keluarga Banua. Nah, keluarga Banua, jadi kalau begitu sampah sudah dekat dengan pintu, itu mereka sudah langsung tangani. Jadi kalau di sana penuh, kota tidak bisa kita bawa ke sana. Seperti kemarin di bulan Desember itu, masuk Januari itu bermasalah. Itu masalah karena kita tidak mempunyai alat doser atau ekskavator yang kita gunakan untuk menangani sampah di TPA. Kalau kita punya, berarti tidak ada masalah. Saya jamin tidak ada masalah. Oke, baik Bapak. Nah, sejauh ini Bapak, apa saja masalah yang sering lingkungan hidup? Apakah hanya sampah saja atau ada pengaruh lainnya, Bapak? Iya, kalau pengaruh lain itu menyangkut bencana alam. Nah, bencana alam itu kalau di saat hujan dan angin itu banjir, lalu itu mendatangkan sampah yang begitu banyak masuk ke dalam kota. Menumpuk ya, Bapak? Nah, menumpuk. Contoh seperti dari atas ini sampai ke Warari, ya jadi tanah longsor, sehingga sampai di Warari sampai di daerah Tarau. Itu kami dari Dinas Lingkungan Hidup itu bekerja ekstra ya, Pak? Ya, ekstra itu karena sampah yang rumah tangga dan sampah bukan rumah tangga. Nah, yang kami harus hadapi. Jadi tenaga kerja saya sebagai sopir dengan pembantu sopir ini, mereka kerja ekstra. Sebenarnya mereka itu kerja yang urus jalan dan masuk ke gang-gang rumah-rumah. Tapi kalau saat banjir itu tambah tugas kepada kita, dalam arti mengurus sampah yang terjadi karena dibawa oleh bencana alam kepada di kota ini. Baik Bapak, ini bagaimana jika timbunan sampah tidak didaur ulang? Nah, ini sampah harus diapakan? Iya, pertama kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah ada membangun bank sampah. Bank sampah yang kita kumpul di atas itu sudah banyak,
waktu itu kita mau kirim, ada sebagian yang sudah dikirim oleh pihak ketiga atau rekanannya yang dia tangani bank sampah. Sekarang di atas kami belum bisa operasi lagi karena kami terbentur pada dana. Tapi untuk pemulung atau orang dari luar Papua yang ada di Jawa, ini ada beberapa titik itu mereka sendiri kumpul, lalu mereka ada yang mereka daur, setelah mereka kirim keluar. Itu ada di Hadi ke atas itu, Kelapa 2, terus di Tarau sepanjang kita mau lari ke arah Khairul itu ada di pinggir di situ. Ini kelompok pengelola. Kelompok pengelola. Iya. Ya, mereka punya inisiatif sendiri membantu untuk mengurangi sampah yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Baik. Jadi kami memang sudah berupaya, tapi kita terkendala karena pihak ketiga yang kita bawa tuh dia tidak pemilik modal. Iya, Akhirnya kami mengalami kendala di situ. Kita mau kerjasama dengan pemerintah untuk beri bantuan, tapi perjanjian kerjasama kita itu belum ditandatangani oleh Bapak Bupati mantan, Iya. PJ Bupati, dan sampai saat ini karena kalau dananya ada berarti kami bisa upaya untuk PKS itu ditandatangani supaya kita bisa tangani sampah yang ada di kabupaten. Tapi sebagian besar itu kita punya pengelola sendiri itu ada. Biasanya saya sudah ketemu dan mereka tanya satu bulan tuh mereka kirim berapa ton. Iya. Jadi ya saya tanya ke mereka, satu bulan mereka kirim satu kontainer. Kirim keluar sampah kita yang mereka kirim ke luar ke Surabaya dan ke tempat lain. Terus kita punya sopir-sopir ini juga mereka ikut juga pemulung. Maksudnya mereka begitu angkat sampah ada yang bisa mereka gunakan untuk jual lagi ke pengelola yang di luar. Itu mereka kelola yang biasanya lihat mereka lari dengan mobil tuh ada karung putih di belakang. Iya, itu mereka langsung sekaligus begitu angkat sampah mereka juga ikut memulung. Ya. Bapak, ini terkait dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, terkait dengan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen yang bisa disampaikan dari tahun 2023 dengan tahun ini, tahun saat ini 2024. Ini terkait dengan pengelolaan sampah di Kepulauan Yapen. Datanya, Pak. Iya. Data timbulan sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen itu 16.000 lebih ton. Yang itu timbulan. Lalu yang ditangani itu 13.000 lebih yang ditangani. Sisanya itu mungkin masuk ke sungai atau selokan atau dibuang di pinggir rumah di situ ada itu dibuang. Kalau yang sudah ke sungai itu ya kalau hujan dibawa langsung ke laut. Oke. Iya, Bapak, saya ke Ibu dulu nih, Ibu Mesita. Ya. Selamat sore, Ibu. Ya, sore. Ya, kita lanjut ya. Terkait dengan ini terkait dengan izin usaha ya, Ibu. Apa saja permasalahan yang mungkin sering terjadi di masyarakat terkait dengan sampah yang dilimpahkan dari tempat izin usaha, Bu? Oke, baik, terima kasih. Berbicara mengenai izin usaha, jadi kami Dinas Lingkungan Hidup terintegrasi dengan PTSP atau pelayanan satu pintu, di mana apabila ada suatu kegiatan usaha yang mau dijalankan dan diurus izinnya ke PTSP, dan apabila usaha itu beresiko terhadap lingkungan, baik resikonya mulai dari resiko rendah sampai tinggi, maka itu akan terintegrasi ke kami Lingkungan Hidup. Nah, setelah tahun 2020 dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 yang tahun 2020, itu intinya kan kemudahan berusaha. Nah, turunan dari undang-undang itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Jadi apabila perizinan itu resikonya mulai dari resiko rendah sampai tinggi, jadi kami ada 3 klasifikasinya ada 3. Jadi mulai perizinan itu mulai dari resiko rendah, berarti dia hanya
berupa surat pernyataan atau SPPL namanya. Iya. Nah, apabila berisiko sedang, dokumen lingkungannya berupa UKL UPL, dan apabila berisiko tinggi, dia termasuk dalam dokumen AMDAL. AMDAL. Ya, untuk tahun-tahun sebelum 2020, kami lingkungan hidup secara manual mengeluarkan yang namanya surat pernyataan. Iya. Tetapi semenjak adanya PP 22 tahun 2021, semua terintegrasi ke perizinan secara online. Iya. Jadi kami di kabupaten hanya mempunyai tugas membina dan mengawasi. Iya. Jadi perizinan itu dia keluar otomatis secara online. Tapi walaupun dia online, tetap kami punya kewenangan untuk mengawasi dan membina usaha-usaha itu. Iya. Mulai dari bagaimana mereka mengelola usahanya, apabila berisiko terhadap lingkungan, tetap kami akan mengawasi dan tetap kami akan mengawasi usaha itu. Mungkin itu dari saya. Jadi pengawasannya sampai saat ini? Iya. Jadi pengawasannya sampai saat ini. Jadi aplikasi atau perizinan secara online itu ada berintegrasi ke kami. Berintegrasi. Iya. Jadi nanti ada di dinas kami juga ada admin. Admin terkait perizinan ini. Jadi nanti admin kami yang apabila dia masuk dalam klasifikasi yang rendah, sedang atau tinggi, nanti itu masuk pemberitahuan ke admin kami. Baik, Bu. Baik Ibu, ini bagaimana dengan cara menangani sampah B3 yang dihasilkan dari tempat-tempat usaha, tempat-tempat izin usaha begitu Ibu? Cara penanganannya? Oh ya, baik, terkait dengan limbah B3, itu ada aturannya tersendiri. Kalau limbah B3 yang dihasilkan oleh rumah makan atau usaha-usaha yang resiko rendah seperti rumah makan, bengkel-bengkel, kami setiap tahunnya ada pembinaan. Iya, mengawasi dan membina usaha-usaha ini. Bagaimana mereka mengelola limbah B3, seperti kalau limbah dari bengkel-bengkel, biasanya mereka jual lagi, seperti oli-oli bekas, ya mereka biasanya dijual ke yang membutuhkan. Terus kalau yang limbah B3 yang untuk yang dihasilkan sama perusahaan yang seperti PLN atau Pertamina, itu mereka sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk penanganannya. Jadi limbah mereka tidak dibuang saja di sini, tapi pihak ketiga yang mengangkut keluar. Itu pun ada izinnya. Ya, baik Ibu, mengapa limbah B3 baik dari tempat usaha, misal rumah makan dan lain sebagainya, usaha tersebut produksi harus ditangani dengan sangat baik? Mengapa harus ditangani, Bu? Oh iya, kalau limbah B3 ya jelas harus ditangani karena pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar, baik yang menghasilkan sendiri atau masyarakat sekitarnya. Baik Ibu, ini apa saja usaha yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari limbah B3 yang dihasilkan dari tempat-tempat izin usaha, Ibu? Iya, sejauh ini usaha kami dalam pembinaan terhadap usaha-usaha yang menghasilkan sampah seperti kalau rumah makan seperti sisa-sisa makanan, ya kami sarankan untuk kalau memang masih sisa-sisa makanannya masih bisa dimanfaatkan untuk ternak dan tidak dibuang langsung begitu, dimanfaatkan untuk ternak. Kalau seperti saya bilang tadi, kalau oli-oli bekas dari bengkel, yang bisa dimanfaatkan untuk penggergaji atau apa bisa dijual, tidak langsung dibuang.
Ya, baik Bapak, Ibu, pendengar setia RRI Seru di mana saja berada. Kita akan jeda sejenak dan kita akan hadir kembali bersama segmen selanjutnya setelah beberapa pesan-pesan berikut ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt, yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Menurut kamu, hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Tahukah Anda, Indonesia termasuk kawasan aktif terjadinya gempa bumi dan tsunami. Ayo kita tanggap untuk bangun budaya kesiapsiagaan. Dengan tanggap gempa, waspadalah, gempa bumi yang kuat atau yang berlangsung lama dapat memicu tsunami dalam waktu singkat. Jauhi pantai maupun tepi sungai. Segeralah mencari informasi apa yang terjadi. Jika Anda merasakan gempa saat berada di dalam bangunan, jangan panik. Lindungi kepala, segera merunduk. Cari tempat aman seperti di bawah meja. Saat gempa berhenti, segera berlari menuju lapangan terbuka, menjauhi pantai. Dapatkan informasi peringatan dari BMKG melalui radio daerah, TV nasional, atau pengumuman di sekitar Anda. Jika terdengar bunyi sirine, kentongan, atau peralatan lain yang sudah disepakati, segera lakukan evakuasi. Ikuti jalur dan rambu evakuasi jika ada. Jika lokasi aman tidak diketahui, larilah sejauh mungkin dari pantai. Naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Himbauan ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Serui, kita kembali ya setelah kita jeda sejenak. Balik lagi dalam segmen selanjutnya. Pendengar, menemani Anda dalam program Tabura Siaran Mitigasi sore hari ini bersama Pro 1 RRI Serui, Dialog Kentongan Radio Tanggap Bencana, dan Anda masih bersama dengan narasumber kita di sore hari ini, Bapak dan Ibu. Nah, pendengar, dalam mengelola sampah kita mengenal istilah sampah organik dan anorganik. Nah, saya kembali ke Bapak Robert dulu ya. Bagaimana dengan peran pemerintah terhadap permasalahan sampah ini, Bapak? Seperti apa peran pemerintah? Iya, terima kasih. Tadi saya sampaikan di awal bahwa peran pemerintah itu yang kita sudah, pemerintah melalui kami Dinas Lingkungan Hidup, kami sudah bangun bank sampah. Iya. Itu dananya diarahkan untuk kita bangun bank sampah. Tujuannya supaya sampah anorganik itu
dan sampah organik itu harus didaur ulang sampah anorganik lalu dikirim keluar. Dan tadi saya sampaikan bahwa ada pihak ketiga yang dia masuk menangani tapi datang dengan tidak mempunyai dana, sehingga dia mengharapkan harus ada semuanya dari pemerintah. Padahal pemerintah sudah siap semua fasilitas, baik gedung, kanopi sampai ke peralatan, mesin pres, mesin pencacah, semua sudah disiapkan pemerintah, termasuk alat angkut motor roda 3. Namun dalam perjalanan ini pihak ketiga yang masuk ini dia tidak memiliki modal yang begitu mumpuni untuk dia menangani sampah itu. Dia hanya mau mengharapkan dari pemerintah itu, sehingga di tahun ini dia tidak berlanjut. Namun masyarakat sudah tahu bahwa kita punya bank sampah. Mereka sudah siapkan sampah yang mereka sudah kumpul, baik itu botol bekas maupun botol infus, plastik berupa gelas dan lain-lain, itu sudah mereka siapkan untuk bawa, termasuk botol dan barang-barang bekas yang masih bisa dijual ke bank sampah. Namun kita terkendala karena kita tidak mempunyai modal. Kita tidak mempunyai modal. Untuk pemerintah siapkan fasilitas, semua sudah dilakukan oleh pemerintah. Tapi jadi ini fasilitasnya sudah ada, Pak. Semua sudah lengkap. Di tahun 2023 itu ada pengadaan mesin pres, motor roda 3 dengan mesin daur ulang sampah organik. Semua sudah ada. Dan yang sudah ada di waktu pengadaan di sana itu sudah ada di bank sampah. Hanya tidak beroperasi, terbentur pada pembiayaan. Nah, kalau pemerintah sudah lakukan, makanya terbentur pada dana pembiayaan. Pembiayaan. Jadi kita terkendala dalam hal ini, dalam dana Bapak. Bapak, saya kembali nih Bapak. Bagaimana sih cara penanganan sampah B3 yang dihasilkan oleh tempat usaha, tempat izin usaha tadi, Pak? Jadi sebuah pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, kami di Dinas Lingkungan Hidup punya tugas itu setiap tahun itu kami melakukan pendataan. Baik yang ada di distrik Yapen Selatan, distrik ke Anotorei, Angkesera maupun ke Kosiwo. Kami melakukan pendataan ke setiap pelaku usaha itu. Lalu kita kalau di sana kami temukan bahwa mereka tidak kelola, mereka punya limbah itu secara baik. Banyak ditemukan Pak. Kita temukan, lalu dari situ kita ambil gambar. Kami dari dinas ini ada 3 bidang. Jadi bidang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup, bidang pencemaran, kerusakan dan pemeliharaan, dan bidang sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas. Ini kalau setiap ada kegiatan itu kita semua mereka satu kali jalan sama-sama. Jadi tidak satu bidang yang jalan. Mereka jalan melakukan pendataan, setelah semua mereka temukan di lapangan, kembali ke kantor. Setelah itu kita harus gelar hasilnya di aula Infokom. Itu setiap tahun kita lakukan apabila kita ada dana. Evaluasi. Kalau tidak ada dana berarti kita tidak lakukan, tapi kita gelar hasil itu baru kita sampaikan ke mereka, ini kamu punya kekurangan ini harus langsung dipaparkan. Dipaparkan. Sehingga mereka masing-masing, jadi kita undang pelaku usaha itu datang. Baik. Lalu mereka melihat kekurangan mereka, lalu ini kami kasih rekomendasi harus segera dibenahi. Dibenahi supaya kalau memang tidak dipatuhi berarti ada teguran dari dinas. Teguran itu berupa apa saja, Pak? Maksudnya teguran kita ke mereka itu berupa surat tertulis ke mereka punya kekurangan yang mereka tidak perhatikan secara baik, itu harus ke depan lagi yang mereka harus lakukan. Contoh seperti mereka yang tadi Ibu sampaikan, yang bengkel-bengkel, baik bengkel motor maupun bengkel mobil, dan terus sampai kepada mereka yang rumah makan di hotel,
dan tadi Pertamina dengan apa PT Sinar Wijaya tambah PLN. Nah, itu mereka kekurangan itu kita tadi Ibu sampaikan bahwa kita punya tugas itu melakukan pengawasan dan pembinaan. Kekurangan itu kita lalu tambahkan, sampaikan ke mereka, sampaikan supaya itu kamu perhatikan ini. Nah, itu yang kami lakukan terhadap mereka. Dan khusus untuk kapan mereka itu sudah banyak yang patuh. Nah, yang sekarang masih ada masalah sedikit itu mereka yang pelihara ternak babi. Nah, ternak babi itu mereka tidak kapan kelola dia secara baik atau bangun sepiten supaya pembuangan dari dalam kandang itu dia langsung sepiten karena tidak menghasilkan bau. Tapi ada yang langsung dia dari situ dibuang langsung ke parit dan lain selokan akhirnya membuat pengaduan dari masyarakat itu datang kepada kita. Nah, itu ya jadi masalah ya sementara ini nanti kita ada upayakan nanti kalau memang kita sampaikan teguran ke sana kalau mereka tetap melawan berarti satu-satunya kita dengan polisi Pampraja dan mungkin kita menyurat ke Polres untuk bantu kita. Iya, baik Bapak. Nah, selanjutnya ini Bapak, bagaimana cara menangani sampah B3 yang dihasilkan ini Bapak dari tempat izin usaha, Pak? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kita lihat mereka punya kekurangan itu kita sampaikan lalu mereka kelola sampah itu. Nah, itu kalau mereka yang di bengkel dan lain itu mereka punya sampah yang berupa oli dan lain itu mereka isi begitu mereka ganti isi dalam drum. Nah, dari dalam drum nanti setelah ditampung di situ kalau ada yang membutuhkan mereka bisa datang dan beli. Jadi tidak dulu tuh diambil tapi saja. Sekarang ini tidak. Itu semua sudah uang. Jadi mereka datang lalu mereka beli mungkin dengan 5 liter atau 10 liter dengan gen-gen mereka pakai untuk kebutuhan ya mereka lakukan. Contoh seperti mereka yang kita orang-orang Papua yang sensor kayu di hutan. Itu mereka gunakan itu. Terus kalau untuk tadi Ibu sampaikan bahwa khususnya PT Pertamina dengan PLN tambah PT Sinar Wijaya itu mereka punya sampah itu mereka tampung. Mereka tampung nanti setelah ini kan pihak ketiga yang sudah kerjasama itu tinggal mobil datang kami punya tugas itu sama-sama kawal. Nah, dengan mobil sampai ke kapal lalu limbah B3 dari itu mereka kirim keluar. Kirim keluar ke Surabaya atau ke mana yang pihak ketiga itu dia kerjasama di sana. Iya, baik Bapak. Selanjutnya nih Bapak, ini apa saja yang menjadi masalah utama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Yapen? Ini yang menjadi masalah utamanya apa saja Bapak? Ya, tadi saya dari awal saya sampaikan bahwa untuk kita urus sampah di kota ini ya sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi yang kita alami yang pertama itu kita tidak punya alat. Untuk penanganan sampah di TPA. Terus yang kedua kita punya armada yang sekarang kita pakai operasi di kota ini itu sudah tidak layak beroperasi. Tidak layak operasi tapi mau dan tidak mau harus dia beroperasi. Jadi biaya pemeliharaan itu lebih besar daripada biaya operasional. Jadi hampir setiap satu minggu itu bisa masuk 3 kali satu trek itu karena sudah keropos dan dia punya itu sudah haus dan lain-lain. Nah, jadi kami melalui pemerintah daerah ya di tahun daerah untuk sebelumnya dari pemerintah pusat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023 kita dapat dana dari pusat itu sebesar 2.900.585 sekian. Itu yang ada di depan ini ada kontainer, ada amrol 1, terus dengan kompaktor 1, tambah tadi saya bilang motor roda 3, terus mesin pres dengan mesin pencacah. Itu yang dari pemerintah pusat untuk di tahun 2023. Nah, yang kita sudah dapat itu. Lalu untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen di tahun 2024 kita anggarkan di 2023 dan nanti di 2024 itu kita sekitar 8 miliar. 8 miliar itu
alat untuk pengukuran kualitas air itu, terus alat dan truk itu ada sekitar 4, terus dengan ekskavator. Kalau itu semua sudah ada di kita, berarti untuk masalah sampah di kota ini kita tidak terlalu setengah mati. Karena kalau kita punya ekskavator, dia sudah ada di TPA, kita bangun rumah dan dia ada di sana. Kalau sampah dia sudah naik tinggi apa di sana, berarti alat dia gusur selesai, kita garuk gunung itu untuk hampar batu kapur, berarti untuk mengurangi lalat itu sudah tidak banyak di situ. Karena selama ini yang terjadi ini bahasa saya bilang Dinas Lingkungan Hidup ini bawa sampah aplikasi ke masyarakat di Kosiwo. Sebenarnya bukan Dinas Lingkungan Hidup, tapi kita semua Kabupaten Kepulauan Yapen penghasil sampah itu ya kami hanya disoroti karena kami angkut sampah bawa ke sana. Tapi sampah itu bukan kami Dinas Lingkungan Hidup saja yang menghasilkan sampah, tapi semua orang yang ada di 2 distrik yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, distrik Yapen Selatan, distrik Anotorei, yang semua penghasil sampah. Tapi kalau setiap penghasil sampah di rumah tangga, kalau masing-masing sudah pilah dari hilir, kalau yang berupa ampas makanan lain-lain tuh di taruh di tempat khusus yang mereka siapkan tuh nanti sampai dia jadi kompos. Dan yang tidak bisa itu saja yang kita bawa ke TPA, tapi sementara ini semua dibawa langsung lengkap, diangkut langsung ke bawa ke TPA. Makanya TPA itu berapa tahun ke depan terus dia sudah tampung sudah bisa. Nah, tampung sudah bisa karena lahannya kita tidak bisa buang ke utara, kita tidak bisa buang ke selatan, berarti harus dorong dia rata baru kita hampar dengan kapur atau batu karang di TPA. Ya baik Bapak, saya kembali ke Ibu ini. Ibu, nah apa saja yang terjadi jika sampah anorganik ini tidak dikelola dengan baik? Sampah anorganik. Ini terkait dengan sampah anorganik. Mungkin kalau masalah sampah anorganik, seperti yang kita ketahui, sampah anorganik seperti plastik kan dia tidak terurai ya. Jadi memang untuk sampah anorganik mungkin lebih ke pemilahannya, apabila memang masih bernilai ekonomis, masih bisa digunakan atau dijual. Kalau yang tidak, berarti untuk sementara saat ini memang kami dari lingkungan hidup mengangkutnya ke TPA. Tapi kalau berupa plastik ya seperti yang tadi Bapak Kepala Dinas jelaskan, kami punya bank sampah untuk menangani sampah anorganik seperti botol plastik dan lain-lain. Itu masih bisa bisa dijual, bisa bernilai ekonomis. Sementara yang tidak berarti diangkut saja ke tempat sampah. Nah, kalau pertanyaannya bahaya dari sampah anorganik ya? Ya seperti kita ketahui, sampah anorganik itu kan terbuat dari bahan-bahan kimia ya. Jadi kalau disebar saja atau misalnya kita bakar di halaman, jelas tidak baik untuk tanaman. Mungkin seperti itu. Apakah ada dampak negatif dari sampah anorganik ini sendiri, dan juga sampah berumah B3 dari tempat usaha Ibu? Gimana? Apakah ada dampak negatif baik itu dari sampah organik ini sendiri dan juga sampah-sampah B3 dari tempat izin usaha Ibu? Ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau sampah anorganik ya jelas berbahaya ya kalau tidak dilakukan pengolahan yang lebih bijak. Jadi untuk kalau sampah anorganik kan bisa diolah jadi pupuk. Tapi kalau yang sampah anorganik kan tidak bisa. Jadi
seperti yang kita ketahui memang sampah anorganik itu kan berbahaya bagi kesehatan. Iya. Kesehatan atau secara tidak langsung apabila kita bakar tidak bagus juga untuk tanah. Tanah-tanah yang mungkin ada kegiatan pertanian di atasnya kan tidak baik dari sampah anorganik dilakukan pembakaran. Mungkin seperti itu. Baik Ibu, ini bagaimana pelaku usaha mendapatkan izin untuk mengatasi cara mengatasi sampah anorganik ini sendiri? Oh ya, terkait dengan perizinan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk izin sekarang secara online. Jadi ada namanya surat pernyataan atau apa saja yang harus pengusaha atau pelaku usaha itu jalankan, seperti bagaimana dia mengelola sampah. Nah, itu sudah termuat di dalam aplikasi. Jadi apabila mereka urus surat izin, di situ ada poin-poin apa yang harus mereka lakukan terkait dengan pengelolaan lingkungan, mulai dari sampahnya sampai baik sampah organik, anorganik, itu semua ada terurai di dalam, ada termuat di dalam perizinan yang secara online ini. Jadi tugas kami hanya mengawasi dan membina bagaimana sejauh mana usaha mereka untuk melakukan pengelolaan lingkungan yang termuat di dalam poin-poin yang ada di dalam perizinannya. Iya, baik. Manfaat dari ini manfaat yang bisa kita dapat dari mendaur ulang sampah ini sendiri seperti apa, Ibu? Mungkin Ibu silakan. Mendaur ulang sampah. Kalau mungkin seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau sampah organik kita daur ulang ya banyak manfaatnya, bisa untuk jadi pupuk, ya. Terus kalau yang anorganik ya yang masih bernilai ekonomis masih bisa dijual. Masih bisa dijual, Ibu. Kita memang punya bank sampah seperti yang tadi Bapak Kepala bilang, cuman mungkin kendalanya seperti itu, masih kendala dalam biaya. Jadi mungkin ke depan kita mau cari pihak ketiga yang bisa istilahnya lebih bermodal untuk melakukan pengirimannya keluar. Mungkin seperti itu. Oke, Bu. Mungkin ada yang mau ditambahkan, Bapak, silakan. Terima kasih. Dari sampah anorganik dan lain itu yang selama ini, kalau tadi sampaikan bahwa waktu itu kita di bank sampah sudah dilakukan, daur ulangnya sudah dikirim oleh rekanan atau pihak ketiga yang kerjasama dengan kita itu. Itu di tahun kemarin. Tapi kalau untuk ke tahun sekarang ini tidak. Tapi kalau yang lain itu pengelola yang tadi sampaikan ada di Tarau, ada di Kelapa Dua, itu mereka tangani langsung. Jadi yang berupa besi, yang berupa seng, yang berupa kaleng-kaleng, itu begitu kita pemulung ini mereka temukan, termasuk kita punya sopir di atas trek ini, anak-anak buah itu mereka kumpul. Setelah itu mereka jual ke penada di Tarau dengan di Kelapa Dua. Itu ya selama ini dia jalan. Terus botol-botol yang lain itu selama ini mereka ambil kumpul lalu mereka jual ke penjual bensin, penjual minuman lokal, terus jual ke Dinas Perikanan dan Kelautan, dipakai untuk sebagai pelompong untuk rumput laut. Nah, itu dijual ke sana. Jadi sebagian kecil yang dipakai untuk itu, tapi sebagian besar masih kita angkut buang ke TPA. Kalau bank sampah itu dia beroperasi, berarti mungkin dibawa ke bank sampah itu TPA itu berkurang. Karena sampah-sampah itu akan dibawa ke termasuk botol plastik atau gelas sampai ke karton, kertas, semua itu dijual ke bank sampah. Lalu
Itu barang-barang itu dikirim keluar lagi nanti di Jawa, daerah Jawa sana mereka download dalam bentuk apa baru jadikan sesuatu baru dikirim kembali ke kita untuk kita belanja dan kita pakai di keluarga. Oke, baik. Ya, Bapak dan Ibu, kita akan jeda sejenak ya. Pendengar setia Pro 1 RRI Serui, kita masih dalam dialog mitigasi bencana sore hari ini. Kita akan jeda sejenak dan hadir kembali dengan segmen selanjutnya setelah pesan-pesan berikut. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Tuh, Mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita, berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ya, pendengar, Anda masih mengikuti program Dialog Mitigasi Bencana Pro 1 RRI Serui. Tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara sore hari ini di Dialog Mitigasi terkait dengan topik kita kali ini, dampak sampah bagi lingkungan. Nah, pendengar, sebagai closing statement di penghujung acara dialog, saya ke Bapak dulu nih. Ya, closing statementnya silakan Bapak dari. Iya, kalau statementnya
saya sudah perintahkan kita itu ada kepala UPTD untuk pengelola menangani bank sampah atau sampah di kabupaten. Saya tugaskan kepala UPTD dan kepala bidang persampahan sekarang harus cari pihak ketiga yang bermodal supaya dia datang menangani kita punya bank sampah yang ada di Mananumi ini, di Bantaran Kali di atas. Terus yang kedua, tadi sampaikan bahwa untuk kita menangani sampah itu bisa secara baik dan tidak mengalami kendala, yaitu kita di tahun 2024 ini ada kita penambahan armada. Penambahan armada itu akan membantu kami, dan selama ini karena kita armada terbatas, sopir-sopir ini kita ada buat peta penanganan penjemputan sampah di dalam kota ini, dan bahkan sampai ke petugas kebersihan. Itu kalau sudah ada berarti setiap jalur itu bisa setiap hari diangkut, karena armada terbatas. Satu jalur tuh satu minggu 3 kali. 3 kali, iya. Tiga hari yang diambil, 3 harinya tidak. Tapi kalau ke 2025 dengan kehadiran armada yang tadi sampai bahwa pemerintah daerah sudah membantu kita melalui dana otsus, ada penambahan armada, itu berarti membantu kita untuk kita punya sopir dan pembantu sopir ini mereka tidak kerja sampai sore atau malam. Selama ini mereka kerja sampai malam. Ya kalau sampahnya tertumpuk seperti kemarin di bulan Januari, itu mereka kerja sampai subuh 24 jam. Ya memang karena kondisi kita yang tadi sampai bahwa kita kendala karena kami di Dinas Lingkungan Hidup tidak memiliki alat penggusur sampah baik itu berupa doser maupun eksavator. Tapi kalau di tahun 2025 kami sudah lengkap, eksavator ada, dan truk ada, Amrol itu kita punya sekarang sudah jadi 3, ya itu yang akan membantu kami untuk kami menangani sampah di kabupaten ini. Jadi kami sangatnya punya harapan bahwa dengan kehadiran semua itu tuh yang kemarin-kemarin kita alami yang menjadi masalah itu mungkin sudah berkurang. Baik pendengar, demikian ya Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Dr. Andus Robert Bless MM, closing statement. Selanjutnya Ibu silakan closing statementnya. Dari saya, dari bidang penataan, mungkin saya tujukan buat para pelaku usaha yang di tahun-tahun ini dipermudah dengan perizinan secara online. Namun kami ingatkan kembali, walaupun perizinannya dipermudah dikeluarkan secara online atau mandiri, tapi kami tetap lingkungan hidup mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan membina. Untuk itu perizinan yang dikeluarkan secara online itu di dalamnya ada pernyataan apa saja yang harus dilakukan terkait dengan pengelolaan lingkungan. Jadi pesan saya diikuti saran-saran apa yang keluar dari mengikuti perizinan itu, diikuti. Poin-poinnya harus diikuti, pengelolaannya seperti apa, karena kami tetap akan mengawasi setiap tahun. Jadi kewenangan kami apabila terdapat pelanggaran atau tidak menaati apa yang disarankan, kami akan buat telahan ke PTSP untuk ditelusuri lagi perizinannya. Baik pendengar setia RRI Seruy di rumah dan di mana saja Anda berada. Demikian bincang-bincang kita sore hari ini bersama narasumber Bapak Dr. Andus Robert Bless MM. Beliau selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen, serta narasumber yang berikut bersama Ibu dari bidang penataan dan penataan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup, Ibu Muisda Tayus S. Hud. Terima kasih kepada kedua narasumber kita. Saya sangat berterima kasih sekali ya. Semoga saja bermanfaat apa yang sudah kita sampaikan sore hari ini, menjadi bahan informasi juga buat kita semua pendengar setia RRI Seruy di mana saja berada. Terima kasih sudah berkesempatan hadir, juga
bagi semua pendengar pemirsa di RRI Serui, program Tabura Siaran Mitigasi Bencana Tanggap Bencana RRI Serui. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pendengar sekalian. Akhirnya saya Hans Pansai pisah dan akan bersua kembali di acara mitigasi selanjutnya. Terima kasih Anda telah mengikuti Tabura Siaran Tangkap Bencana RRI Serui. Sampai jumpa.